Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, terutama siswa-siswi kelas 11 SMK PGRI 1 Gantar. Hari ini insyaallah Ibu akan menggantikan guru bidang studi pendidikan agama Islam yang sebelumnya. Dan hari ini kita akan berlanjut ke materi bab 2. Untuk materi bab 2 yaitu tentang meneladani hidup para rasul atau iman kepada rasul. Sebelumnya di bab pertama kalian sudah mempelajari materi iman kepada kitab. Ya, hari ini kita akan membahas materi iman kepada rasul. Pengertian iman kepada rasul Allah. Iman kepada rasul berarti meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Itu mengimani, meyakini. Iman itu berarti yakin bahwa rasul adalah utusan Allah. Kemudian rasul itu sendiri adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan wahyunya agar disampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan nabi, ya, bahwa nabi adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyunya, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Maka di sini iman kepada Rasul Allah adalah mengimani Rasul Allah yang wajib diketahui, yaitu yang berjumlah 25 Rasul yang diawali oleh Nabi Adam alaihissalam dan diakhiri oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun jumlah daripada nabi Allah itu sangat banyak sekali, ya. Ya, selanjutnya untuk alasan atau kenapa atau apa dalil kita untuk mengimani pada Rasul diantaranya yaitu surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Ini adalah bagian daripada rukun iman, yaitu mengimani kepada Rasul Allah. Kemudian Rasul ini di bumi sebagai khalifah mempunyai beberapa tugas. Di antaranya adalah yang pertama adalah menyampaikan risalah dari Allah. Jadi menyampaikan risalah ini adalah menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul tersebut untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi tidak boleh terputus, terus berdakwah, menyampaikan risalah. Kemudian yang kedua adalah mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Jadi setiap rasul memiliki tugas yang sama. Ya, di antaranya adalah mengajak kepada tauhid. Kita meyakini bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, semua rasul mengajak kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Kemudian selanjutnya tugas rasul adalah memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir.
Ya, di antaranya ada dalam surat Saba ayat 28 yang artinya berbunyi, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi di sini Rasul diutus untuk memberi kabar gembira terutama kepada orang-orang mukmin, dan kepada orang-orang kafir adalah memberi peringatan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang kafir, mengajak orang-orang kafir itu untuk beriman supaya terhindar dari azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tugas Rasul adalah menunjukkan jalan yang lurus. Ya, Nabi atau Rasul berdakwah, kemudian diberikan wahyu dengan kitab-kitabnya. Nah, itu menjadi satu acuan supaya nabi ini atau rasul-rasul ini bisa menunjukkan jalan yang lurus sesuai dengan yang diinginkan Allah, sesuai dengan perintah Allah dari kitab-kitabnya, dari ajaran-ajaran Allah, ya, atau dari wahyu-wahyu Allah tersebut. Kemudian selanjutnya tugas Rasul adalah membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Jadi di sini bahwa tugas Rasul itu membersihkan jiwa-jiwa yang kotor yang sebelumnya ada pada umatnya, kepada umat manusia, serta mengajarkan kitab dan hikmah. Dari kitab-kitab tersebut diajarkan bagaimana seharusnya kita berperilaku sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas Rasul yang terakhir adalah sebagai hujah bagi manusia. Hujah itu adalah bukti atau dalil atau alasan atau argumentasi. Jadi di sini Nabi diberikan wahyu, kemudian disampaikan risalahnya kepada umatnya, itu sebagai argumentasi, ya, argumentasi atau alasan-alasan atau dalil-dalil atau bukti-bukti yang memang Allah benar-benar memberikan wahyunya kepada Rasul tersebut. Makanya setiap Rasul diberikan satu mukjizat sebagai bekal kebenaran untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu tugas para rasul. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat rasul. Sifat-sifat rasul ini ada sifat wajib. Yang pertama sifat wajib. Sifat wajib ini adalah sifat yang memang harus dimiliki oleh Rasul Allah. Di antaranya ada 4, ya. Sifat wajib itu ada as-siddiq, yaitu Rasul selalu benar. Di sini bahwa sudah pasti Rasul itu benar karena memang Rasul itu adalah Rasul manusia pilihan, dipilih oleh Allah, tidak sembarang. Nah, di sini setiap Rasul memiliki sifat as-siddiq, pasti benar. Nah, kemudian yang kedua sifat wajibnya adalah al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Semua perkataan Rasul, semua perbuatan Rasul itu akan selalu dapat dipercaya karena tidak menyertakan kebohongan-kebohongan, ya. Kemudian selanjutnya sifat wajib bagi Rasul itu adalah at-tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Setiap yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, maka Rasulnya akan menyampaikan kepada umatnya, dan itu sudah menjadi kewajibannya untuk mentabligkan, untuk menyampaikan. Jadi tidak ada satupun yang disembunyikan, yang dikurangi atau ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Kemudian
Sifat wajib yang terakhir adalah fatonah, al-fatonah. Al-fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Para Rasul ini diberikan oleh Allah kecerdasan yang tinggi agar mereka mampu memerangi kaumnya yang menentang dakwahnya, atau agar mereka mampu berpikir lebih keras lagi untuk mensukseskan dakwahnya. Maka sifat ini dimiliki oleh para Rasul Allah. Kemudian ada sifat mustahil bagi Rasul, yaitu kebalikannya. Mustahil itu adalah sifat atau hal yang tidak boleh, tidak mungkin ada dalam diri Rasul Allah. Ada 4. Yang pertama adalah al-kizib, yaitu mustahil, tidak mungkin bagi Rasul itu mempunyai sifat bohong atau dusta. Jadi semua perkataan Rasul, perbuatan Rasul itu tidak mungkin dusta, tidak mungkin bohong. Kemudian yang kedua adalah al-khiyanah, yaitu mustahil Rasul itu khianat. Kalau diberikan kepercayaan itu selalu amanah. Semua perkataannya dapat dipercaya. Tidak mungkin atau mustahil khianat. Kemudian yang ketiga adalah al-kitman. Al-kitman ini lawan dari tablik, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Rasul tadi itu sesuai dengan wahyu Allah dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Kemudian sifat yang terakhir mustahilnya adalah al-baladah. Al-baladah ini yaitu mustahil Rasul itu bodoh, Rasul itu pasti cerdas. Bagaimana kalau Rasul itu bodoh? Apa yang terjadi kepada umatnya? Nanti akan dibawa kemana umatnya? Jadi mustahil bagi Rasul mempunyai sifat bodoh. Rasul-rasul ini adalah manusia pilihan, dan rasul-rasul ini adalah dimaksum, artinya dijaga oleh Allah supaya dalam diri para rasul ini memiliki sifat-sifat yang baik dan terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Itulah tadi materi kita di pertemuan yang kedua ini atau di bab 2 ini, dan sekaligus pertemuan pertama bagi ibu dalam mengajar pendidikan agama Islam di kelas 11. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Materi yang tadi difahami, kemudian dirangkum, diresume supaya nanti bisa dijadikan sebagai materi ketika ujian berlangsung, sebagai bahan untuk kalian belajar. Nanti bukunya dikumpulkan saat kita akan mengadakan ujian akhir, atau UAS atau PAS. Sebelum PAS, buku-buku kalian, resume materinya dikumpulkan ke sekolah. Untuk materi kita kali ini itu saja. Tugasnya kalian tadi meresume, kemudian mempelajari materi ini dengan baik. Itu saja anak-anakku sekalian. Tidak banyak yang disampaikan oleh ibu di kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.